Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartatia Jasnar, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus yang diselesaikan dengan menggunakan analisis korelasi produk momen. Nah, adapun contoh kasusnya yaitu seorang direktur sebuah perusahaan PT Harta Perkasa Jaya ingin melihat hubungan antara harga permintaan suatu komoditi atau X dengan harga rata-rata suatu komoditi atau Y. Nah, apakah ada hubungan yang signifikan antara harga permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata suatu komoditi PT Harta Perkasa Jaya? Jika terdapat hubungan, seberapa besar kontribusi harga permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata suatu komoditi PT Harta Perkasa Jaya dengan taraf kepercayaan sebesar 5%. Nah, ini merupakan data yang akan kita uji dengan menggunakan aplikasi SPSS pada analisis korelasi produk momen. Nah, sekarang kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita pilih variable view. Nah, dalam variable view kita akan memasukkan atau menginput identitas kolomnya. Di sini kita kasih X, kemudian labelnya. Kita perhatikan untuk X itu labelnya adalah harga permintaan. T, harga permintaan. Kemudian untuk variabel yang kedua yaitu Y, yaitu harga rata-rata. Dengan masing-masing data tidak ada data yang bernilai desimal, maka untuk desimal kita beri angka 0. Setelah itu kita pilih data view. Nah, kemudian data ini kita masukkan ke aplikasi SPSS. Kita copy, kemudian kita paste di aplikasi SPSS. Nah, setelah kita copy, maka selanjutnya kita akan uji data tersebut. Tetapi yang pertama kita tulis dulu apa hipotesisnya. Nah, di sini hipotesisnya yaitu H0 di mana beta sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan antara harga permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata suatu komoditi, dan H1-nya beta tidak sama dengan 0 itu menandakan bahwa ada hubungan antara harga permintaan suatu komoditi dengan harga rata-rata suatu komoditi. Setelah itu langkah berikutnya kita akan melakukan uji prasyarat. Nah, adapun uji prasyarat yang pertama yaitu kita akan melakukan uji normalitas. Nah, dasar keputusan uji normalitas ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Kemudian, apabila jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Adapun langkah-langkah uji normalitas dalam aplikasi SPSS yaitu kita pilih menu analyze, kemudian pilih descriptive statistics, kemudian kita pilih explore. Kemudian kedua variabel ini kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita pilih plots dan kita beri tanda centang pada normality plot with test karena kita akan melakukan uji normalitas. Kemudian pilih continue dan kita pastikan di sini yang terpilih adalah bagian both atau keduanya. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini adalah tampilan dari SPSS, output dari uji normalitas. Nah, kita geser ke bawah dan kita perhatikan kolom test of normality. Nah, untuk memudahkan di sini saya sudah menyiapkan deskripsinya. Nah, dari output di atas, maka kita dapat melihat bahwa nilai signifikan antara kedua variabel yaitu harga permintaan dan harga rata-rata itu masing-masing 0,432 dan 0,367, yang berarti nilai kedua signifikan ini nilainya lebih besar dari 0,05. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.
Nah, uji prasyarat pertama itu terpenuhi. Selanjutnya kita akan ke uji prasyarat yang kedua, yaitu uji linearitas. Nah, uji prasyarat yang kedua memiliki dasar keputusan pula. Yang pertama, jika nilai deviation from linearity signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka itu berarti ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian, ketika nilai deviation from linearity signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka itu tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian ada pun langkah-langkah uji linearitas pada aplikasi SPSS, yaitu kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means, dan kita pilih means. Kemudian untuk harga permintaan kita pindahkan ke kolom dependent list, dan untuk harga rata-rata kita pindahkan ke kolom independent list. Kemudian kita pilih options dan kita beri tanda centang pada test for linearity karena kita akan melakukan uji linearitas, dan kita pilih continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya dari uji linearitas, dan kita perhatikan pada tabel ANOVA table. Dan di sini saya sediakan deskripsinya. Nah, dari hasil output SPSS kita peroleh bahwa nilai signifikan dari deviation from linearity bagian yang ini itu nilainya sebesar 0,828, yang berarti itu nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, berdasarkan dasar keputusan uji linearitas itu kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata kedua variabel ini memiliki hubungan linear secara signifikan, yaitu hubungan antara harga permintaan dengan harga rata-rata suatu komoditi. Nah, karena dari uji linearitas ini ternyata hasil keputusannya ada hubungan, berarti uji prasyarat kedua ini memenuhi. Oleh karena itu, karena uji prasyarat yang pertama dan kedua terpenuhi, maka kita melangkah ke uji berikutnya, yaitu uji hipotesis. Nah, adapun dasar keputusannya yaitu jika nilai signifikan totality atau one tilde itu lebih besar dari 0,05, maka itu berarti terdapat korelasi antara variabel yang kita hubungkan. Kemudian ketika nilai signifikan totality atau one tilde lebih kecil dari 0,05, itu berarti tidak terdapat korelasi antara variabel yang kita hubungkan. Nah, adapun langkah-langkah uji hipotesis dalam SPSS yaitu kita pilih menu analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian kita pilih bivariate. Kemudian kedua variabel ini kita pindahkan ke kolom variables, dan pastikan bahwa yang tercentang di sini adalah person. Kemudian kita pilih totality dan flag significant correlations, kemudian kita pilih OK. Nah, ini adalah hasil output dari uji hipotesisnya. Hasil interpretasinya. Nah, dari hasil output di atas, maka kita memperoleh nilai signifikan totality-nya yaitu sebesar 0,101, yang berarti itu nilainya lebih besar dari 0,05. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat korelasi harga permintaan dengan rata-rata harga suatu komoditi pada perusahaan PT Harta Perkasa Jaya. Seperti itu. Nah, karena kita memperoleh dari uji hipotesis ini ternyata terdapat korelasinya, nah kita akan melihat lagi apakah korelasinya ini dia kuat, lemah, atau bagaimana. Nah, adapun dasar keputusan yang bisa kita ambil yaitu kita perhatikan nilai percent correlation-nya. Nah, karena nilai percent correlation-nya itu sebesar 0,548, berarti kita perhatikan tabel untuk interpretasi angka korelasinya, berarti dia itu berada pada interval 0,41 sampai 0,60, yang berarti atau menandakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang cukup besar atau cukup kuat. Seperti itu cara penyelesaian atau cara menginterpretasikan kasus dengan
analisis korelasi produk momen. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.